Halo, saya dari Spokat Edik. Saya akan mempresentasikan tentang beberapa rincian dari perusahaan kami. Perusahaan kami yang bernama Spokat Edik memiliki visi, yaitu membangkitkan kekuatan pakaian Anda dengan berfokus pada produk, rantai persediaan produk, karyawan perusahaan, toko, dan masyarakat. Kami akan mengubah dunia menjadi lebih baik dengan bisnis yang kami jalankan. Kemudian misi dari perusahaan kami adalah: 1. Menjadi perusahaan yang bergerak di bidang fashion terpercaya dan unggul. 2. Berperan meningkatkan kualitas fashion konsumen lewat layanan kami. 3. Menjalin kekeluargaan untuk semua orang yang berperan dalam perusahaan ini. 4. Menjadi perusahaan yang dikenal baik kepada seluruh masyarakat. 5. Membangun dan menjaga kesetiaan konsumen. Alasan kami hadir: 1. Banyaknya orang yang ingin tampil mewah. Yang kedua, mahalnya sepatu brand besar yang beredar di pasaran. Yang ketiga, kurangnya edukasi untuk customer. Segmentasi pasar: masyarakat remaja sampai dewasa yang ingin berpenampilan modis. Kelebihan dari bisnis kami atau Spokat Edik, yang pertama adalah kami menerima pembelian dengan cara online marketplace dan sosial media. Yang kedua, kami menerima kritik dan saran mengenai barang dan pelayanan kami. Yang ketiga, selalu menjaga kualitas pelayanan yang baik. Yang keempat, mengadakan promo menarik setiap minggunya. Adapun analisis SWOT dari Spokat Edik, yang pertama, strength atau kekuatan. Produk sepatu bekas siap pakai dengan kualitas yang terjamin. Yang kedua, pelayanan terbaik untuk setiap konsumen. Yang ketiga, letak lokasi usaha yang strategis dengan akses transportasi yang mudah. Yang keempat, ciri khas sepatu yang dijual adalah sepatu sneakers. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Spokat Edik meliputi: yang pertama, hanya tersedia dalam satu model atau satu ukuran. Yang kedua, produk yang dijual adalah sepatu bekas dengan kualitas yang sedikit menurun dibandingkan dengan sepatu baru. Opportunity atau peluang dari Spokat Edik: yang pertama, belum banyak usaha sejenis di dekat lokasi usaha. Yang kedua, banyaknya target pasar yang menggunakan Instagram, TikTok, dan marketplace Facebook, sehingga usaha bisa dikenal secara luas. Threat atau ancaman dari usaha kami adalah apabila persediaan dan pengiriman barang dari pusat mengalami kendala dan kemacetan, jumlah produk yang tersedia akan berkurang. Kompetitor: barang yang diterima konsumen tidak sesuai seperti yang diiklankan. Di perusahaan kami berani menjamin kualitas barang yang kita jual. Lalu, hanya tersedia dalam satu model, satu ukuran, dan tidak dapat restock barang. Sedangkan di perusahaan kami bisa menawarkan model lebih variatif dalam satu ukuran. Konsumen hanya disediakan produk yang acak. Namun jika di perusahaan kami menerima model, barang, dan ukuran yang diinginkan. Resiko bisnis kami: apabila persediaan dan pengiriman barang dari pusat mengalami kendala dan kemacetan, jumlah produk yang tersedia akan berkurang. Selanjutnya ada bagian keuangan. Yang pertama adalah biaya tetap. 1. Rak sepatu 1 unit seharga 126.000. Kedua, alat label 1 unit seharga 57.000. Yang ketiga, buku 1 unit seharga 23.000. Mini VC 1 unit seharga 2.100.000. Yang kelima, monitor 19 inci 1 unit seharga 885.000. Yang keenam, wifi 1 unit 330.000. Terus selanjutnya biaya variabel
Yang pertama adalah listrik. Per bulannya itu 100.000. Terus ekspedisi jumlah satu unit itu 300.000. Plastik urap 2 roll seharga 220.000. Terus lakban kuning 72 roll seharga 420.000. Lakban fragile 72 roll seharga 610.000. Terus kardus packing, satu packingnya itu seharga 75.000. Terus kertas label satu paknya seharga 250.000. Terus sepatu 15 pair atau pasang seharga 4.950.000. Selanjutnya total biaya tetap ditambah biaya variabel. Total biaya sama dengan 3.521.000 ditambah 6.925.000. Totalnya yaitu 10.446.000. Selanjutnya harga jual. Harga jualnya itu marginnya itu 10% ditambah total biaya sepatu dibagi 15 pair atau pasang. Terus harga jualnya 10% ditambah 4.950.000 itu total biaya sepatu dan dibagi 15 pair. Dan hasilnya adalah 363.000, tetapi kami menjualnya 400.000. Terus estimasi balik modal atau BEP sama dengan total sepatu dikali biaya per unit atau biaya satunya sepatu. Terus estimasi balik modal sama dengan 15 unit dikali 400.000. BEP-nya adalah 6 juta. Estimasi balik modalnya dalam 2 bulan. Kemudian berikut adalah orang yang berkontribusi. Halo, perkenalkan nama saya Fauzan Yusuf Effendi. Saya bisa juga dipanggil Fauzan. Saya tinggal di Yogyakarta dan menjabat sebagai CEO. CEO merupakan singkatan dari Chief Executive Officer. CEO adalah jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan, dikutip dari Investopedia. Oleh karena itu, saya berkontribusi di perusahaan ini merupakan kesempatan besar bagi saya untuk dapat meningkatkan keterampilan dan juga membangun karir yang lebih baik ke depannya. Berikut adalah job desk kami. Berkomunikasi atas nama perusahaan dengan pihak pemerintah dan publik, memimpin mengembangkan strategi jangka panjang dan jangka pendek perusahaan, menciptakan dan mengimplementasikan visi dan misi perusahaan atau organisasi, mengevaluasi pekerjaan para pemimpin eksekutif lainnya di dalam perusahaan termasuk direktur, wakil presiden, dan presiden, menjaga performa perusahaan terhadap situasi pasar yang kompetitif, peluang ekspansi, perkembangan industri, dan lain-lain, memastikan bahwa perusahaan mempertahankan tanggung jawab sosial yang tinggi dimanapun ia melakukan bisnis, menilai resiko terhadap perencanaan perusahaan dan memastikannya dipantau dengan baik, kemudian menetapkan tujuan strategis bisnis untuk jangka panjang. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Anja Mazda, biasa dipanggil Mazda. Saya tinggal berdomisili di Jogja dan jabatan saya adalah sebagai manajer operasional. Pengertian dari manajer perusahaan adalah menetapkan tujuan-tujuan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas bagi suatu organisasi. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengatur kemajuan ke arah kedepannya. Tugas manajer operasional adalah memastikan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Seorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola proses pengubahan input menjadi output. Job desk manajer operasional diantaranya perencanaan untuk jangka pendek di masa yang akan datang. Misalnya untuk memenuhi permintaan
yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Menghadapi kondisi di atas, jika kapasitas produksi tidak mampu memenuhi, maka perusahaan dapat melakukan subkontak kepada perusahaan lain pada saat terjadi lonjakan jumlah permintaan. Dan jika ingin meningkatkan kualitas produksi jangka pendek, hal yang perlu dilakukan diantaranya memperbaiki dan meningkatkan jumlah sumber daya. Itu yang pertama harus. Yang kedua, memperbaiki permintaan. Yang ketiga, memperbaiki kekurangan dan kesalahan dari perusahaan kami. Perkenalkan, nama saya Frada Supratama atau biasa juga dipanggil Dita. Saya tinggal atau berdomisili di Magelang dan menjabat sebagai marketing. Marketing adalah promosi produk atau layanan bisnis kepada audiens target. Berikut adalah job desk saya. Menjadikan orang yang menjualkan produk perusahaan pada konsumen sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang terjual, dan saya akan memasarkan dengan semenarik mungkin agar tidak kalah dengan kompetitor lain. Halo, perkenalkan, nama saya Tegar Tresnanta atau biasa dipanggil Tegar. Saya berdomisili di Jogja dan menjabat sebagai IT dalam perusahaan ini. Bagi saya, menjabat sebagai IT itu sebagai hal yang baru, dan saya akan terus belajar bersama perusahaan ini untuk menjadi lebih baik. Dalam perusahaan ini, jobdesk IT atau jobdesk saya itu sebagai pembuat dan pengelola web dengan RDP. Yang kedua, yang mengelola medsos. Terus yang ketiga, membuat katalog. Dan keempat, mengurus dan menangani masalah pada sistem komputer dan komunikasi perusahaan. Halo, perkenalkan, nama saya Nabila Pristio. Saya diamanai oleh CEO saya menjadi bagian CFO atau bagian keuangan. Berbicara mengenai bagian keuangan di perusahaan merupakan salah satu bagian yang penting. Tentu hal ini menjadi tim yang bergabung di dalam bagian keuangan juga menjadi tim yang penting dalam unit kerja perusahaan, karena peran bagian keuangan adalah mengatur segala urusan keuangan yang menyangkut perusahaan. Urusan keuangan yang dipegang tim keuangan antara lain catatan transaksi, mengelola pemasukan dan alur kas, serta melakukan kegiatan akuntansi termasuk pembayaran. Seorang bagian keuangan harus bertanggung jawab penuh dalam arus informasi keuangan. Besarnya tanggung jawab tergantung dari area kerja perusahaan dan kompleksitas perusahaan. Job desk saya di perusahaan ini adalah yang pertama, melakukan pengaturan keuangan perusahaan. Yang kedua, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program. Ketiga, melakukan transaksi keuangan perusahaan. Keempat, melakukan pembayaran kepada supplier. Kelima, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan. Keenam, mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan. Ketujuh, membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Kedelapan, menerima dokumentasi dari vendor internal maupun eksternal. Baik, terima kasih.